direction. Your love was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 6 November 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabean. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. To you, holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change your love. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Holding on and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around.
syukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, katakan puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sambati. Mari sama-sama angkat tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama kita mengatakan, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Oh sebab Tuhan, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Mari sekali
Betapa kami kagum Tuhan, kan Engkau betapa kami hormat, kan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin lebih mengenal-Mu Tuhan, kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingin
bersyukur Bapa, buat kasih setiamu Tuhan yang kau limpahkan, oh yang kau nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Yesus, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus. Be lifted higher, oh higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, oh higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, oh higher, lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, lifted higher. Jesus, you be lifted Terima kasih Bapak, ketika kami ada pagi menjelang siang ini, kami tahu ada rencana Tuhan yang hebat dalam hidup kami.
Pujian penyembahan telah kami naikkan karena kami tahu bahwa di dalam seluruh hidup kami hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terimalah ini sebagai wewangian dupa yang harum di hadapan-Mu. Bersukacitalah lewat apa yang kami kerjakan. Karena kami percaya dan yakin waktu Engkau bersukacita oleh karena pujian kami, maka Engkau akan memberkati kami lewat sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, kalau Kau pilih kembali hamba-Mu untuk berdiri di depan umat-Mu yang kudus, pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya maupun kami yang sedang menyaksikannya di rumah kami sungguh-sungguh terberkati. Dan jangan satupun dari kami hanya untuk melihat, mengamat-amati, tetapi biarlah setiap kami mau membuka telinga dan hati. Karena ketika firman Tuhan kami biarkan masuk ke hidup kami sebebas-bebasnya, maka dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, ini syukur dan doa kami semua. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar biasa ya. Senang jumpa lagi setelah berapa bulan ya? Berapa bulan yang lalu. Tapi saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat. Ya, saya bawa PowerPoint buat saudara, semoga bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini saya mau bicara tentang bukan kita tetapi dia. Ya, jadi bukan bicara tentang kita, tapi kita harus bicara tentang Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Nah, ini menarik sekali buat kita pelajari bahwa ada hal yang sangat sederhana yang terjadi di sekitar Danau Galilea, di daerah di mana Tuhan Yesus melayani. Ada dua bagian penting yang perlu kita tahu di dalam sejarah Israel. Israel sudah dibagi dua sejak anak-anak Salomo. Jadi ada selatan dan ada utara. Yang selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Yang kalau orang pergi ke Israel tuh datang ke tembok Yerusalem, Yerusalem tua kuno ada di situ. Dan sebagian lagi kalau rombongan mulai dibawa ke Tiberias ke utara, lalu nanti sampai ujung Hermon, lalu terus nyebrang ke Jordania. Kalau yang selatan terus sampai ke Mesir. Nah, di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus memang lebih banyak tercatat ya mainnya di utara. Karena orang di utara adalah orang yang tertolak di dalam hidup bermasyarakat keturunan Abraham. Kenapa? Karena mereka kawin-mawin dengan bangsa lain. Ya, jadi kalau kita masih gayanya orang selatan, maka kita pasti akan asingkan Pak Iwan sama Bu Ola, ya kan? Karena enggak sebangsa dia menikah gitu ya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang datang begini, saya datang untuk orang yang sakit. Dokter datang atau tabib datang untuk orang yang sakit. Makanya Yesus walau tertolak di Yerusalem, walaupun pada akhirnya kita tahu ditolak juga di utara, tetapi dia lebih banyak mendatangi orang-orang yang terhilang. Nah, di dalam satu peristiwa yang banyak sekali dia dengan murid-muridnya, kita lihat dan kita pelajari ada mujizat ya. Mujizat pertama ketika dia menyelamatkan pernikahan di Kana. Bahkan murid-murid juga tahu cerita bagaimana Tuhan Yesus juga dicobai setelah berpuasa dan lain sebagainya. Lalu tiba saatnya ada satu kejadian yang menarik di Danau Galilea. Dan di sini banyak sekali, di seputaran danau ini banyak sekali mujizat terjadi. Ya, di Kapernaum, rumah mertua Petrus, kita tahu ada orang yang diturunin dari atas yang karena ramenya manusia, jadi diturunin pakai tandu. Kita tahu juga di Kapernaum, di situ ada ibu mertua Petrus disembuhkan dan banyak lainnya. Di bagian lain, di pesisir, di pinggiran Danau Galilea itu ada tempat Yesus kasih makan 2 kali ya, 5.000 dan 4.000. Lalu ada Yesus mengajarkan sabda bahagia dan seterusnya. Jadi Matius pasal 5 sampai 7 itu terjadinya di sekitaran Galilea. Nah, menarik sekali, saya jujur semalam saya terganggu oleh bagian yang saya baca. Makanya saya kirim ke Pak Gem jam 2.30 pagi ya, pagi. Saya tahu juga dia kan dugem belum tidur, saya kirim. Ya kan, pas saya lihat, oh dia nggak baca, oh berarti dia udah bertobat. Kalau dia baca, dia belum tidur, berarti nonton Korea dia ya kan. Nah, ini menarik sekali. Nah, di dalam kekristenan kita lihat nanti ada satu peristiwa yang hanya cuma beberapa ayat, tetapi lalu saya mulai terusik. Saya jujur aja, saya baru bikin khotbah ini 11:30 malam karena saya kayaknya enak nih yang ini. Tadi saya mau bahas yang lain. Ini sederhana tetapi mengajarkan kepada saudara bahwa hidup ini bukan kita tetapi dia, tapi Yesus. Ya,
Kenapa saya katakan begitu? Sering kali kita terjebak dalam perjalanan iman kita. Kita terjebak dalam bagian-bagian yang harusnya nggak terjadi, tapi itu terjadi. Perjalanan iman kita yang naik sedikit demi sedikit tiap hari. Ada lagu dulu kecil, sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku. Kalau saudara kecil sekolah minggu tahu lagu itu. Tapi saya lihat dari wajah sih tobatnya udah tua nih. Kecil nggak sekolah minggu nih ya. Nah lihat, disadari atau tidak kita mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang harusnya Tuhan kita tonjolkan, malah jadi kita yang lebih menonjol. Jadi kita selalu bilang, oh ini semua atas nama Tuhan. Tetapi pada kenyataannya kita sedang bicara bahwa saya ini yang mengerjakannya semua. Nah, karena kita merasa aman dan nyaman dengan hasil yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, kita mulai mengatakan ini saya, bukan kamu. Nah di Galilea kita belajar satu keputusan yang sepertinya recehan, sepertinya kecil banget, tapi buat saya ini saya perlu share buat saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 21, ini ayat pendek tapi mari kita baca bersama-sama dengan seksama. Saya baca 16, saudara 17, lalu saya 18, saudara 19, saya 20, saudara 21. Are you ready? Siap? Mari kita baca ya. Nah, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. 17. Sedang laut bergelora karena angin kencang. 19. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. 21 terakhir. Nah ini saudara kan ceritanya biasa aja kok. Mereka setelah pelayanan lalu mereka pergi nyebrang ke Kapernaum. Mungkin dia bilang, Pet gue lapar. Mertua lo ada masak apa? Ada spaghetti apa mujair gitu kan. Lalu mereka ya udah malam namanya mesti istirahat tidur. Mereka nyebrang gitu. Lalu saya coba renung-renungin nih semalam. Mereka nyebrang, lalu dalam perjalanan ada angin, ada gelombang, ya kan, ada gelora, ya kan, ada sesuatu yang menakutkan. Lalu Yesus datang, akhirnya mereka sampai. Wow, saudara, mari kita akan belajar. Mengapa sih bisa menjadi kita bukan Tuhan? Dari sikap, dari karakter, gaya hidup. Mungkin 12 murid ya, saya nggak tahu apakah ada tukang perahu yang nyetir. Tapi yang paling buruk lah 12 murid ini bercerita kepada saya dan saya coba bercerita kepada saudara dan Tuhan yang akan menyempurnakan cerita ini. Ya, jadi tema ini menjadi pertanyaan, mengapa menjadi kita bukan dia? Yang pertama saudara, kalau saya melihat karakter murid Yesus, saya tidak tahu apakah ini tahun ke-1, ke-2, ke-3 mereka ikut. Tetapi kalau lihat dari urutannya, dan masih di pasal 6, masih baru-baru gitu loh saudara. Tetapi mereka sudah merasa nyaman di dalam hidup ini. Waktu mereka melihat Yesus membuat mujizat di Kana, melakukan mujizat-mujizat kecil yang mungkin gak tercatat di dalam Alkitab. Karena hari-hari Yesus berjalan masuk satu desa ke desa lain, melakukan segala sesuatu, pengajaran, membuat hidupnya dielu-elukan orang, membuat orang yang ada di sekitarnya nyaman. Saudara lihat kalau Pak Jokowi atau Pak Gubernur mungkin orangnya sederhana, security 12 di belakangnya itu yang lebih galak, bahkan mungkin lebih terkenal. Mungkin kalau Pak Jokowi makan di restoran di Kuningan City orang bilang gila tuh presiden baik ya. Tapi lo lihat gak yang kumisnya tebel, gue paling empet tuh kalau ada dia. Paling sok tahu kayak dia aja presiden. Nah ya kan, Pak Jokowi belum pesan makan dia udah makan gitu ya. Misalkan Pak Iwan nih ya kan sebagai gembala terus jalan, wah dijagain 12 orang. Tapi dia bukan gembala yang begitu kan. Contoh gitu, wah biasanya yang di sebelahnya ya kan kita pernah lihat bagaimana seorang pendeta dijaga begitu luar biasa gitu. Dan yang jaga itu lebih menyebalkan ya kan. Dibanding yang dijaga ya. Tapi kita gak usah dijaga kayak gitu Pak ya. Kita dijaga malaikat aja. Nah mereka sudah merasa nyaman. Dari mana saya pelajari ini? Ayat 16-17 mencatat dengan jelas mereka merasa dirinya nyaman. Dan ketika hari sudah mulai malam ya.
Murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Itu sesuatu hal yang biasa. Mungkin mereka memang stay 2 hari di Kapernaum. Yang menarik bagi saya ada tulisan begini. Dan menyeberang ke Kapernaum, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Jadi kalau ini Yesus, ini kita muridnya, udah malam nih mesti makan. Nyebrang deh, gila lu Pak Iwan belum datang. Udah tinggalin dia udah tua, ntar bisa datang sendiri. Begitu saudara. Mungkin ada orang di situ ya sanguin ya, Petrus mungkin kan kayak saya sanguin nih, kita yang tukang-tukang ngomong. Udahlah Yesus udah tua, udah 30-an tahun udah ngerti jalan pulang ke Kapernaum bisa jalan. Dia kebanyakan fancy, pusing lah gua, yuk kita nyebrang. Begitulah kira-kira dialog dalam bahasa sehari-hari. Bagi saya sederhana, mereka naik perahu pergi menyeberang tanpa Yesus. Ini menjadi persoalan buat pikiran saya kemarin. Kok jadi gua sih bukan lu gitu. Kok jadi kami bukan Yesus. Kok jadi saya yang menentukan bukan Yesus. Saudara, mereka terlalu percaya diri berjalan tanpa Yesus. Mereka jalan dengan santainya dan bilang, udah malam waktunya makan. Yesus mana? Udah tinggalin aja. Yang penting kita sampai Kapernaum. Dia juga tahu biar gak ada SMS, gak ada WA. Dia tahu lah mesti kemana. Nah ini menarik sekali. Lalu yang kedua saudara, apa yang bisa saya pelajari? Mereka terlalu yakin dengan pengalaman berjalan bersama Yesus. Karena Yesus membuat sesuatu yang gak pernah dibuat oleh orang-orang lain. Di dalam Yohanes pasal 3 Nikodemus bilang, pakai bahasa Jakarta nih, gue tahu lu berbeda, lu guru yang berbeda. Orang lain gak bikin apa yang lu bikin. Jadi dari sini saya boleh belajar, mereka punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga mereka mulai menaiki perahu dan mendayung atau mengkayuhnya atau mengikuti angin lewat layarnya untuk sampai ke Kapernaum. Pelajaran pertama, mengapa sampai kita bilang kita bukan Tuhan? Karena kita mulai merasa nyaman menjadi orang Kristen. Lalu yang kedua saudara, di waktu yang singkat, mereka menjadi lupa diri. Kenapa saya katakan mereka menjadi lupa diri? Lihat ayat yang ke-21. Kalau saudara perhatikan ya, saudara baca Alkitab sungguh-sungguh ulang-ulang ya. Yuk kita baca ayat 21. Coba apa sih yang dikatakan mereka? 1, 2, 3. Mereka mau menaikkan Yesus ya, dia itu Yesus ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu apa? Sampai di pantai. Perhatikan baik-baik cerita yang kita baca. Mereka pergi ke Kapernaum, tinggalin Yesus dengan merasa dirinya sudah pede sekali. Dengan pengalaman-pengalaman bahwa Tuhan pasti tolong. Dan dalam perjalanan ada gelombang, ada angin kencang yang membuat mereka ragu dan menjadi takut. Dan ketika angin gelombang itu besar, Yesus hadir di sana. Lalu Yesus bilang jangan takut, ini aku. Maka keluarlah ayat 21. Sombongnya minta ampun. Dia bilang, Yesus naik cepetan nyebrang bareng kita. Kan ombaknya lagi gede. Gitu. Belum selesai ngomong, tahu-tahu perahunya nyampe. Nah itu yang saya renung-renungkan semalam-malaman saudara. Nah orang yang lupa diri itu karena keberhasilan dalam pelayanan mereka, mereka menjadi sangat tinggi hati. Mereka jalan dengan Yesus, mereka melihat keberhasilan demi keberhasilan. Tanpa sadar suka atau enggak suka, waktu mereka berhasil ada kebanggaan tersendiri dalam melayani. Pastilah keluarganya ngomong, gawat itu 12 orang pergi ikut Yesus kemana aja gak mikir kerja tapi makan, keluarganya semua terpelihara. Ada kesombongan, percaya diri yang terlalu tinggi sehingga dia lupa diri. Lalu mereka menjadi sombong dan mereka mungkin bisa berkata kalau bukan ada kita pelayanan gak jalan. Ini nih ciri-ciri orang yang lupa diri. Menganggap dirinya dibutuhkan. Tetapi pada saat kesulitan sombongnya minta ampun. Kenapa saya katakan begitu? Di tengah ketakutan dia masih berusaha mau tolong Yesus. Yesus naik supaya kita sama-sama sampai ke sana. Saya cuma katakan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong. Bahasa Jakartanya dia masih ngoceh mau nolongin Yesus. Tapi yang mau ditolong udah nolongin tuh. Seketika itu juga sampai di tujuan. Saya nggak tahu bagaimana mereka terbang, apakah lagi dialog tanpa sadar perahunya lebih cepat. Dan lagi dialog saya percaya angin itu semua reda. Saudara, dua prinsip sederhana ini menjadi pelajaran buat kita di waktu yang singkat.
Ya, murid-murid punya sikap, punya sifat, punya karakter, bukannya berubah jadi baik, tetapi menjadi berbeda. Benar karakter lamanya terbuang, tetapi masuk karakter baru yang lebih aneh. Merasa diri sudah nyaman, nggak perlu tangkep ikan lagi, nggak perlu sibuk cari duitnya kalau lain anak. Karena Tuhan selalu memberkati, lalu mulai aman, mulai nyaman, dan mulai berani mengendalikan perahunya sendiri tanpa Yesus. Yang kedua saya belajar, kenapa bukan dia tetapi jadi kita. Kenapa bukan Yesus tetapi jadi mereka yang 12 orang. Mereka mulai lupa diri. Lupa diri disebabkan tadi bagian ini karena berhasil dari hari demi hari dia melihat ada sesuatu yang hebat yang terjadi dalam hidup mereka. Pengalaman-pengalaman hidup yang membuat mereka percaya bahwa kalau nggak ada gue juga Yesus nggak bisa jalan. Begitu saudara. Nah, apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita hari ini? Sederhana aja saudara, nggak panjang-panjang. Soalnya takut nanti pastel panada kita keras di depannya. Lihat, yang dapat kita pelajari dari peristiwa di Galilea ini sederhana sekali saudara. Ada beberapa catatan yang saya buat. Yang pertama, hati-hatilah saat berlayar dengan perahu kehidupan kita. Saudara, siapapun kita akan memulai berlayar di pagi hari. Dan jangan pernah berlayar tanpa ngobrol-ngobrol dulu sama nahkodanya. Jangan pernah berlayar seperti orang yang ketakutan akan kehilangan sesuatu di Kapernaum sana. Jangan pernah berlayar hanya karena saudara dikejar waktu. Makanya ada orang itu bangun pagi-pagi gak sempat baca saat teduh. Dia bilang ntar gue baca aja di kantor, sama aja toh ayatnya. Bener juga, gak ada masalah. Saudara mau baca jam berapa aja buat saya gak masalah. Tetapi kalau saya berpikir mari kita mulai siapkan perahu kita dengan melibatkan si pembuat perahu itu. Dengan melibatkan insinyur dari motor perahu itu. Dengan melibatkan orang yang membuat peta perjalanan perahu itu. Supaya mesin kita bagus, perahu kita gak bocor, peta tujuan jalannya juga enggak perlu muter-muter sampai tepat pada waktunya. Lalu ini penting saudara pelajaran yang bisa kita lihat. Karena dalam hidup ini selalu akan ada angin kencang yang akan menggelora perahu kehidupan saudara. Hanya orang sakit jiwa yang bilang perahu kehidupannya tidak pernah kena angin. Bahkan saya ingin katakan setiap hari perahu yang kita naikin itu selalu ada badai, ada angin. Saudara, ada orang yang airnya 2 meter, airnya 5 meter. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah kasih gelombang lebih besar dari kapasitas perahu saudara. Kalau perahu saudara kuatnya untuk gelombang 2 meter, Tuhan gak akan kasih 4 meter. Tuhan paling top kasih 1,99 meter. Kalaupun pas 2 meter, maka dia nongol, dia hadir, dia tiba-tiba ada dan mengatakan ini aku, jangan takut. Jadi mulailah. Pakailah si pembangun perahu, si pembuat mesin perahu, si pembuat perjalanan tujuan saudara terlibat di dalam operasional perahu kehidupan kita. Ya, jangan kalau lu nggak libatin ntar lu nyanyi cuman perjalanan membawaku bertemu denganmu, akhirnya nggak jadi juga karena nggak ada perahu di situ, nggak ada tukang buat perahunya. Lalu jangan pernah berlayar tanpa Kristus. Saudara, jangan keluar rumah kalau Tuhan belum kasih sinyal. Ya kan? Tapi kan gue mesti kerja. No, orang yang mencari Tuhan di pagi hari, Tuhan pasti kasih sinyal. Pasti kuotanya kenceng. Tuhan pasti kasih tahu saudara harus kemana. Karena saudara langsung membaca buku petunjuk. Apa yang harus dikerjakan ketika saya harus berlayar hari ini. Ya, kadang-kadang kita gak pernah mau baca buku petunjuk. Boleh angkat tangan yang beli handphone baca buku petunjuk, manual booknya nggak ada. Kita semua ini manusia nih, jujurnya nggak tahu lah ya, nanti jangan disomasi. Tapi rasanya di atas 99% orang Indonesia nih. Ya kan nanti kalau ada yang marah kan yang paling 0,01. Nggak pernah baca manual book. Saya kalau beli handphone gimana mbak ini. Terus ini pak, ntar juga bisa sendiri. Nah kita mau jadi orang Kristen bisa sendiri soalnya saudara ya. Nah, manual booknya perlu. Makanya kalau mau jalanin perahu mesti baca tuh penggunaannya, starternya bagaimana,
berlayarnya bagaimana, kalau anginnya dari timur harus bagaimana buka layarnya, angin dari barat bagaimana, bagaimana melihat matahari, apakah akan ada badai. Saudara baca manual booknya. Manual booknya sekarang tiap hari kita bawa. Kalau dulu ada alasan handphone Alkitab ketinggalan, sekarang nggak bisa. Semua ketinggalan boleh kita tinggal, handphone ketinggalan balik lagi. Balik lagi, saudara boleh ke gereja telat. Aduh gue udah telat nih. Kalau sampai pas ibadah nih, handphone ketinggalan. Balik lagi, gak ada handphone mati rasanya. Padahal di dalam handphone itu ada Alkitab. Tetapi ternyata handphone itu bukan, Alkitab yang di dalam handphone bukan menghidupkan kita. Handphonenya karena banyak orderan. Order sana, order sini, order sana, order sini. Oleh karena itu kalau ada Alkitab di handphone saudara, bangun pagi yang pertama dilihat bukan berita news, berita aneh-aneh. Saya sekarang bingung ya saudara, saya mesti share sama saudara. Terserah, saya bukan ahli ekonomi. Ya, saya bukan juga jadi pendeta yang asal ngomong comberan yang bilang, saya percaya kalau kata menteri 2000 tapi bersama Yesus kita cakap. Ya itu mah standar lah nasihat kayak gitu. Udahlah ya. Tapi saya yakinnya kenapa? Saya yakin karena bangsa ini masih banyak orang Kristen yang berdoa buat bangsa kita. Kalau saudara cuman pendeta-pendeta begitu ya saya juga semua juga tahu tiap tahun lo ngomong begitu. Tetapi keyakinan saya bahwa setiap nih hari Minggu ini seluruh Indonesia semua gereja berdoa untuk bangsa ini. Saya percaya Tuhan gak mungkin lalui doa orang. Oke kita ngaco lah, doa kita gak didengar. Yang lebih benar dari kita didengar. Kita ngaco gak Pak Iwan? Enggak ya. Didengar juga kita didengar loh saudara. Jadi bagi saya enggak. Terus orang bilang begini, Pak Eropa sekarang susah tuh, Eropa jauh dari sini. Pak Eropa tuh sekarang goyang. Iya dia gak ada apa-apa, kita punya tanah, punya pertanian. Kita 200 juta lebih belanja aja dari kita ke kita. Nggak habis saudara. Mereka kan kerjaannya cuma jualan tas branded, sepatu, besi, menara Eiffel. Mati dia nggak punya apa-apa. Jadi negara-negara besar seperti Cina, India, Indonesia, Amerika, Brazil, Rusia sulit untuk jatuh. Kenapa? Karena kita sudah kuat secara agraris saja kita hebat. Saya bukan ahli nih, tetapi pakai logika berpikir aja. Terus kita sesama kita beli. Makanya mulai hari ini beli dong sepatu Cibaduyut. Ya kan? Wah Pak, sekarang susah Pak. Ada orang ketakutannya minta ampun. Dolar naik. Udah 15.700. Gua kagak punya dolar. Lu mau cerita apa juga gua kagak punya. Ngapain sibuk? Saya cuma bilang Indonesia tidak krisis saudara. Percaya deh. Tahun 98 dolar 16.000 artis jualan gerobak. Betul gak? Makanan gerobak. Sekarang mall penuh tuh. Kemarin saya lewat Senayan, ampun hujubillah min jalik kagak bisa jalan. Ada apaan sih? Katanya ada musik sama motor. Ya ampun. Saya udah keluar 9:30, macetnya minta ampun. Bakar duit semua, ada bensin kan bakar duit. Jadi buat saya pikir kita nggak lagi susah. Untuk ngelihat gitu, bandara penuh. Yang ke Israel nggak ketolongan saudara. Ya kan, apalagi yang umroh, duit ada. Yang perlu sekarang adalah ketika kita ada, yuk orang-orang percaya, orang Kristen, mulailah awal kehidupan setiap hari dengan mengajak Yesus. Jangan saudara lupa diri, jangan saudara pikir tabungan gue kan banyak. Saya orang yang masih percaya, hari ini lo punya duit, besok lo bisa gak punya duit. Kalau Tuhan main-main sama Tuhan, dia juga bisa main-main sama saudara. Jadi jangan, selalu orang bilang begini, gue nyaman, gue gak pusing, gue udah tenang lah hidup ini. Gue makan tabungan bunga juga, jangan gak bisa. Saudara dan saya, apapun yang kita punya, kita harus tahu. Saya tetap melibatkan Tuhan dari apa yang saya punya. Lalu kita lihat saudara, apa sih yang terjadi lagi? Sabarlah menunggu Yesus naik ke perahu kita. Kita kadang gak sabar sehingga kita ambil keputusan sendiri. 12 murid itu bilang udah malam, ayo waktunya makan. Kita jalan aja. Apakah mereka akhirnya makan? Walaupun akhirnya makan juga. Lihat mau makannya persoalannya panjang banget. Aduh gue mati deh, kapal mau terbalik nih. 2-3 mil dari tempat mereka jalan cukup jauh, berenang sih capek juga saudara. Wah, mungkin dulu ada pelampungnya juga dari batang-batang pohon, saya nggak ngerti. Lihat yang ketiga saudara, jangan pernah malu minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah ini juga menarik, kenapa? Karena mereka di tengah kesusahan, mereka masih sombongnya minta ampun. Yesus cepet lu naik ke perahu gua. Cepet biar kita sampai ke sana. Yesus mau ajarin. Kalau bahasa Jakarta nih bahasa kita. Gila ini orang ya. Gue datang sebetulnya mau nolong lo. Masih tinggi hati banget lu jadi orang.
Lo belum selesai ngomong aja udah sampai di tujuan. Kalau gue cabut lu mati lo terombang ambing. Kan begitu saudara kira-kira itu. Mungkin bahasa malaikat tuh ngomong begitu sama Yesus waktu ini, kurang ajar banget nih orangnya. Kita datang mau tolong masih belagu lagi. Kadang-kadang kita pakai ayat, kita ini adalah kawan sekerja Tuhan. Kalau nggak ada kita Tuhan juga nggak bisa bikin apa-apa. Hati-hati saudara. Gereja ini kalau nggak pakai Tuhan bubar nih bentar lagi. Karena pakai Tuhan tetap bertahan. Saya nggak peduli soal jumlah orang, nggak penting itu saudara. Soal gereja tetap bertahan di masa pandemi dan pandemi sudah berakhir tetap bertahan. Saya percaya gereja itu disuruh Tuhan berdiri. Ya kan? Kalau ada gereja tutup alasan pandemi, ya silakan aja jawab sendiri. Kata kalau Pak Jokowi bilang silakan tebak sendiri aja. Ya kan? Kita tetap masih ada, berarti saya percaya Tuhan mau memulainya. Entah dengan Pak Iwan atau Pak Ola, dengan para pengerja. Terus libatkan Tuhan. Perahu GBI WOW ini jangan sampai melepas pembuat perahu. Jangan sampai melepas insinyurnya perahu. Jangan sampai melepas ahli perjalanan perahu itu. Yang semuanya ada pada diri Yesus Kristus. Saudara, lihatlah yang dapat kita pelajari sederhana dari peristiwa ini. Lihat, hati-hati saat berlayar dengan perahu kehidupan. Yuk, mulai bawa Yesus. Rumah tanggamu bawa Yesus. Anak-anak muda hidup bawa Yesus. Ya, mungkin dengarnya, bosen nasihatnya begitu. Tapi bawa Yesus. Kalau orang bilang ke depan masa sulit. Setiap tahun juga saya dengar orang bilang begitu. Tahun 2021 tidak lebih mudah dari 2020. Natalan juga kita. Tahun 2022 tidak lebih berat, tidak lebih ringan, lebih berat. November sekarang. Ya kan? Nanti 2023 enggak, tetap lihat timbang aja badan saudara 2023 tambah naik. Ya enggak. 3 tahun aja pandemi gendut. Ya enggak ada. Kita ini kan domba-domba, sapi-sapi tambun yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan ada. Makan gak susah kok kita. Ada makan tiap hari. Sampai lu susah makan datangnya pesta orang gak kenal aja lu makan situ. Ada jalan untuk makan. Jadi bagi saya yuk mulailah tarik Yesus dalam perahu kehidupan kita. Ada masalah saling menyalahkan ya kan. Istrinya bilang laki gue pak gak pernah ngerti belanja melulu. Yang belanja tuh perempuan ya kan. Nah lu berdua kalau mau belanja coba panggil Yesus supaya pakai hikmat. Ya kan. Anak-anak saya pak kalau bergaul gila-gilaan pak. Aduh gini. Ya makanya panggil Yesus di pagi hari supaya anak lu gak gila-gilaan kan begitu. Bisnis kayaknya aduh gereja baru 1 jam aja udah panas. Pantatnya udah panas pak. Giliran kalau ngobrol orang tempat ngopi 3 jam kagak panas disuruh pulang tar dulu. Ya libatkan Yesus. Saudara kalau dia sudah jadi nahkoda, maka saudara dan saya bisa memulai hari itu dan mengakhiri hari itu dengan penuh sukacita. Ada gelombang jam 10.02, jam 3, jam 5, jam 6 gak ada masalah. Mau gua tidur selesai. Makanya kalau bangun tidur ibu bapak masih mukanya cemberut. Bilang gini bos matahari udah terbenam. Sampai nongol lagi lu masih cemberut. Tega banget lu. Alkitab bilang jangan sampai dia tenggelam. Ini udah tenggelam sampai dia nongol lagi lu masih cemberut. Pakailah Yesus menjadi nahkoda dalam hidup. Jadi bukan kita tetapi dia. Ini pelajaran yang penting. Sikap yang harus kita tampilkan dalam kehidupan kita. Jelas hanya 2 prinsip sederhana. Prinsip itu yang pertama, hati-hati dengan rasa nyaman. Ya, murid itu sudah mengajarkan kepada kita. Mulai hari ini, hati-hati dengan kenyamanan saudara. Hati-hati dengan print buku rekening saudara. Hati-hati dengan cek, ya, hati-hati dengan segala macam yang saudara punya. Jangan pernah merasa nyaman. Karena ketika kau nyaman, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, kau lagi gak butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan saudara. Lihat orang yang mau hati-hati dengan tidak puas dengan kenyamanan. Jadi hati-hati dengan rasa nyaman. Jangan pernah ambil keputusan dan terjebak menjadi sombong rohani. Jadi jangan pernah ambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang rasa nyaman bisa terjebak dengan ini. Yang kedua saudara, janganlah kita menjadi lupa diri.
berani untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, itulah yang akan membuat saudara dan saya akan selalu ingat siapa diri kita. Siapa sih kita? Siapa sih saudara dan saya? Kok bisa ada sampai saat ini? Lalu orang kan bilang apa? Negara komunis gak percaya Tuhan juga bisa hidup. Benar, orang bisa hidup tanpa Tuhan kok, bisa. Tapi saya sedang bicara di depan orang Kristen yang sudah tahu kehidupan, sudah tahu kebenaran. Saudara gak bisa macam-macam, saudara gak bisa keluar dari kebenaran itu. Kalau gak percaya buktiin aja, keluar dari sini saudara bilang, gue gak percaya lagi sama Yesus. Saudara boleh lihat di akhir kehidupan saudara. Bukan aku nakutin, tetapi orang yang sudah tahu kebenaran, dia gak akan pernah tinggalkan kebenaran itu. Dia akan selalu ingat siapa diri dia, yang gak layak menjadi layak. Yang tadinya tidak dinakodai oleh Yesus, dinakodai. Bahkan ketika kita meninggalkan dia, dengar baik-baik. Dia datang di tengah gelombang badai hidup. Wow, dia Tuhan yang hebat. Dan waktu dia datang, udah jangan, orang Medan bilang jangan banyak cengkune. Waktu dia datang, jangan seperti 12 murid bilang begini, ayo masuk aja di dalam bahtera rumah tanggaku. Biar engkau juga bisa melayani lagi bersama denganku. Kan begitu jadi sombong. Tapi waktu saudara bilang, ayo masuk, dia sudah pulihkan saudara. Karena Alkitab menulis, mereka sampai kepada tempat yang ditujui. Jadi 2 prinsip sederhana siang hari ini. Enggak panjang-panjang saudara, 2 sederhana aja. Yuk hati-hati dengan rasa nyaman saudara. Yang kedua, jangan menjadi lupa diri. Orang yang sudah nyaman menjadi lupa diri. Tapi hari ini belajarlah untuk selalu libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Dan hari ini harus berani terus bersyukur. Walaupun kau merasa dirimu sudah nyaman, sudah aman dengan apa yang kau punya. Bersyukurlah agar kita sadar bahwa kita ada sebagaimana kita ada karena Yesus Kristus. Biarlah peristiwa di Galilea ini mengajarkan saudara dan saya. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau gue udah suruh tepuk tangan, tapi pemusiknya juga belum tanda-tanda naik. Berarti kita akan masuk pada sesi yang kedua ya. Yang kedua kita akan bahas tentang di Kapernaum. Mana ya pemusiknya? Ya saudara, soalnya tadi sudah ditulis 35 menit. Saya sih pengennya 2 jam, tapi ya sudahlah. Ya, jadi sikap kita jelas. Hati-hati dengan rasa nyaman, janganlah kita menjadi lupa diri. 2 prinsip, bahaya dengan kenyamanan hidup, bahaya dengan lupa diri. Jangan merasa nyaman dan jangan lupa diri. Kita ada karena Tuhan yang membentuk hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan kau bersamaku. Aku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih sungguh hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Musik main dengan lembut. Saudaraku, mari ambil waktu kita 2-3 menit ke depan. Mari kita tunduk kepala, tutup mata kita. Kita fokus, kita berdoa, kita bersyukur. Kalau hari ini kita diingatkan, perahu kehidupan kita tidak akan pernah mulus berlayar tanpa saudara dan saya mengajak nakoda Yesus Kristus. Saudara dan saya, suami dan istri, gak akan pernah bisa jadi satu tanpa pemersatu yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kita rencanakan ke depan jauh sekali, tidak akan pernah sampai pada tujuan
tanpa kita melibatkan pribadi yang mampu mengemudikan perahu kehidupan kita sampai ke tujuan itu. Hari ini peristiwa di Galilea mengajarkan saudara dan saya. Kadang kita suka seperti para murid. Kita menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong. Lalu kita berkata, ini aku, bukan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan, ini aku, jangan takut. Saudaraku, 2 prinsip sederhana, hati-hatilah dengan rasa nyaman. Kalau kau rasa nyaman hari ini dalam hidupmu dan kau masih ingat Tuhan, puji Tuhan. Tapi kadang ketika saudara dan saya merasa nyaman, lambat laun hubungan kita semakin renggang dengan Tuhan. Maka ketika kita merasa nyaman, akhirnya kita nggak butuh Tuhan. Kita mulai berlayar sendiri, berlayar dengan keluarga kita. Sehingga pada akhirnya kita nggak kuat dengan gelombang badai. Kalau itu sudah hampir terjadi, bahkan sudah terjadi, stop siang ini. Keluar dari rumah Tuhan, katakan, Tuhan, Engkau ambil alih kemudi perahu kehidupan. Jangan pernah bertindak tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, yang kedua, kita belajar dari para murid yang begitu sombongnya mau menolong Yesus, padahal Yesus datang untuk menolong mereka. Mereka lupa diri. Hari ini Tuhan ingatkan kita, kita suka lupa diri. Dan kalau kita mulai lupa diri, maka hubungan kita dengan Tuhan pun sudah ada jarak. Dan lambat laun akan terputus. Oleh karena itu stop. Kembalilah kepada diri kita yang mula-mula. Supaya kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mengapa kita ada sampai saat ini. Dan untuk bisa ingat siapa diri kita, beranilah selalu bersyukur dalam hidup ini. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan 2 prinsip ini kalau menjadi doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau tunduk kepala, tutup matamu, berdoalah. Berdoalah secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan kalau kita mulai rasa jauh dan mulai tergelincir, minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan, hari ini aku akan hati-hati dengan keadaanku. Keadaanku yang sudah Tuhan buat nyaman, aku akan hati-hati. Aku gak mau jatuh terpelecok, aku gak mau jatuh. Aku gak mau seperti para murid yang meninggalkan Tuhan untuk pergi ke Kapernaum. Katakan juga dalam doamu, Tuhan, aku taruh tangan kananku di dada karena aku sudah mulai lupa diri. Ampuni Tuhan. Orang-orang yang ingat akan dirinya pasti akan selalu melakukan kebenaran demi kebenaran dalam hidup. Mereka gak sombong seperti mau tolong Yesus. Padahal dalam hidup ini Yesuslah yang menolong saudara dan saya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana. Hamba percaya Tuhan yang singkat ini menjadi panjang seumur hidup. Karena kebenaran firman Tuhan yang masuk ke hati kami. Yang sederhana ini Tuhan ubah menjadi kaya raya dalam Tuhan. Kami akan kaya dalam hal-hal yang rohani. Sehingga hidup kami adalah hidup yang tahu bersyukur. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada hamba, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi janji kami semua ya dan amin terjadi. Dan kami siap hidup bersama dengan Tuhan. Kami siap menyerahkan seluruh tujuan hidup kami. Perlayaran hidup kami. Perahu kami, maintenance perahu kami hanya pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu, bukti kebesaran. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan, hidupku Saya percaya kita semua diberkati, amin.
Kalau sudah semua, mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan ada di dalam rencangan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang kami terima pada siang hari ini Tuhan, boleh tertanam, bertumbuh, berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu. Dan sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Bahkan sebentar akan ada yang mengembalikan persepuluhan Tuhan untuk pemeliharaan di rumah Tuhan. Kau tilik dari tempat maha tinggi, balas berkat sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 13 November 2022. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Peter Guntur. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Kami mengundang jemaat Tuhan bersama dengan kami untuk masuk dalam menara doa online GBI Wow yang akan diadakan pada hari Senin 14 November 2022 dan akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Untuk link Zoom dapat dilihat pada layar. Bible Talk Online GBI Wow, Rabu 9 November 2022 akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom dapat dilihat pada layar. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan dan dilayani konseling, dapat menghubungi Sekretariat GBI Wow dengan Ibu Ruth. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami alami Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu, bahkan firman-Mu yang sudah kami terima lewat hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa berkati hamba-Mu Pastor Pak Reo Panggabean, biar Tuhan terus memakai dia lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, bahkan semua kami umat-Mu yang sudah mengambil bagian untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan mendapat tempat dalam hati kami semua, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Biarlah Engkau Yesus yang menjadi nakoda dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan itu dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami butuh Roh Kudus yang akan menuntun dan menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, sepakat bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa ini diberkati Tuhan, tanah air dan udaranya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini mengalami kemakmuran, kesejahteraan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hikmat Tuhan ada pada pemimpin kami, Presiden Pak Jokowi dan Pak Wakil Presiden, para menteri yang ada semua dan jajarannya dari pusat hingga daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pemilihan Presiden di tahun 2024 nanti Tuhan. Kami percaya semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau berdoa bagi gembala di tempat ini, Pak Iwan dan Ibu Ola. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus memiliki hati yang terus mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi umat-Mu Tuhan. Terima kasih pakai mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, bahkan semua pengerja dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan Gembala Senior Pak Niko Tuhan dengan wakil-wakil yang ada Tuhan. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu ini Bapa dalam perlindungan Tuhan. Dan Pak Suni Waplau sebagai penanggung jawab jaga 9 juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan ini doa syafaat kami dan kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.